Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Citra Denata, NIM 207 dari program studi D4 Teknik Sipil kelas 2023A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review dari artikel ilmiah saya. Yang pertama itu pendahuluan. Untuk artikel 1, artikel pertama yang berjudul Building Information Modeling Based Ground Modeling for Tunnel Projects Tunnel Einget, Austria, dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk mengembangkan konsep dan kerangka kerja baru untuk pemodelan tanah, Building Information Modeling atau BIM dalam proyek terowongan. Yang kedua yaitu pada artikel kedua yang berjudul Building Information Modeling BIM Information Risk Modular Integrated Construction, Risk Management Critical Survey and Future Needs, membahas tentang penggunaan Building Information Modeling atau BIM dalam manajemen risiko konstruksi terintegrasi modular. Artikel ini memberikan survei kritis tentang MyCRM berbasis BIM dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan arah penelitian masa depan. Yang ketiga, artikel ketiga itu berikutnya berjudul Modeling the Relationship Between Building Information Modeling, Implementation Barriers, Usage and Awareness on Building Project Life Cycle. Latar belakang adanya penelitian pada artikel ini adalah banyaknya tantangan yang dihadapi oleh industri konstruksi di negara-negara berkembang untuk mencapai proyek bangunan yang sukses. Berikutnya adalah artikel keempat, beralih pada artikel keempat yang ditulis oleh Xiao Xu dan kawan-kawan dengan judul Life Cycle Building Information Modeling BIM Engine Framework for Improving Building Energy Performance. Adanya kebutuhan mendesak untuk konservasi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor bangunan menjadi latar belakang pada penulisan artikel tersebut. Lalu untuk artikel kelima, artikel terakhir ini yang penulis ulas berjudul Building Information Modeling Application for Developing Sustainable Building Multi-Criteria Decision Making Approach. Latar belakang jurnal ini adalah adanya kebutuhan untuk mengembangkan bangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam industri konstruksi. Bangunan saat ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan dan mengonsumsi energi yang tinggi. Selain itu, pertumbuhan urbanisasi juga meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada metodologi dari 5 judul artikel yang saya review. Yang pertama, artikel 1, metodologi yang digunakan pada artikel pertama tidak dijelaskan secara eksplisit, namun berdasarkan informasi yang disajikan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan studi kasus. Para peneliti juga mengimplementasikan pemodelan tanah BIM dalam studi kasus terowongan Einget di Austria untuk menguji dan memvalidasi konsep yang diusulkan. Metodologi artikel kedua yang digunakan adalah survei kritis dan analisis literatur. Penelitian ini melakukan tinjauan kritis terhadap MyCRM berbasis BIM dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian serta arah penelitian masa depan. Metode ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber literatur dan relevan dengan topik penelitian. Yang ketiga, artikel ketiga ini metodologinya yang digunakan lebih kompleks, yaitu menggunakan Structural Equation Modeling SEM dengan Partial Least Squares PLS. SEM adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, sedangkan PLS adalah salah satu teknik dalam semi yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang bersifat refraktif dan formatif. Selanjutnya, metodologi yang digunakan untuk artikel keempat ini menggabungkan tinjauan literatur, wawancara, analisis kualitatif, dan diskusi kelompok fokus untuk mengembangkan kerangka kerja BIM yang dapat mengatasi BEPG. Selanjutnya, metodologi yang digunakan untuk artikel kelima ini metode pengambilan keputusan multi kriteria, khususnya Analytical Network Process. Metode ini digunakan untuk melakukan perbandingan berpasangan antara alternatif dalam mencapai bangunan berkelanjutan dengan memasukkan respons yang diperoleh dari survei kuesioner para ahli. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian untuk artikel 1 adalah pengembangan konsep dan kerangka kerja baru untuk pemodelan tanah BIM dalam proyek terowongan Austria. Mereka juga mengidentifikasikan manfaat pemodelan tanah BIM seperti proses kerja yang terstandarisasi dan pengambilan keputusan yang ditingkatkan. Selanjutnya, untuk hasil penelitian artikel kedua ini
Ditemukan bahwa terdapat kesenjangan dalam penelitian MyCRM berbasis BIM dan arah penelitian masa depan yang perlu diidentifikasi dan diteliti lebih lanjut. Dari penelitian yang sudah dilakukan, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut perangkat lunak dan sistem MyCRM berbasis BIM, serta integrasi dengan teknologi sensor dan pelacakan serta teknologi penciptaan dan perbandingan model 3D. Untuk artikel ketiga ini metodologinya saya maksudnya adalah hasil penelitian. Untuk artikel ketiga ini adalah temuan yang dihasilkan dari penelitian yang sudah dilakukan adalah penelitian menunjukkan bahwa mengatasi hambatan implementasi BIM secara signifikan berkontribusi pada meningkatkan kesadaran akan BIM. Tingkat kesadaran BIM berbeda dalam berbagai fase proyek, dengan fase operasi memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Selanjutnya, hasil penelitian untuk artikel keempat adalah pengembangan kerangka kerja BIM berbasis siklus hidup bangunan untuk mengatasi building energy performance gap BEPG. Kerangka kerja ini mencakup fungsi-fungsi BIM seperti pertukaran informasi, tinjauan desain, kontrol kualitas terkait energi, komisi siklus hidup, dan manajemen operasi dan pemeliharaan real time. Selanjutnya, artikel kelima ini, hasil yang didapatkan dari artikel kelima adalah faktor yang paling signifikan dalam penggunaan BIM untuk pengembangan bangunan berkelanjutan adalah optimalisasi desain dengan nilai rata-rata yaitu 4,56 dan standar deviasi 0,89. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari 5 artikel yang saya review adalah Building Information Modeling atau BIM adalah pendekatan revolusioner dalam industri konstruksi yang memanfaatkan teknologi dan perangkat lunak untuk mengintegrasikan semua aspek dari siklus hidup suatu proyek pembangunan. Dengan BIM, informasi yang kaya dan terstruktur tentang desain, konstruksi, dan operasi bangunan dapat diakses dan dikelola secara efisien. Ini membawa manfaat seperti kolaborasi yang lebih baik, pemantauan proyek yang akurat, efisiensi energi, dan pengelolaan aset jangka panjang. Dalam keseluruhan, BIM telah menjadi kunci dalam mengubah cara industri konstruksi merancang, membangun, dan merawat bangunan dengan potensi untuk menghemat waktu, biaya, dan sumber daya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.